Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 SDG 3 akan mempresentasikan poster mengenai optimalisasi pencegahan penyakit menular HIV di kalangan remaja dalam mewujudkan SDGs 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kaila Sarwahita dengan NIM 25033160089. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizal Baniar dengan NIM 2503316200823. Saya Kansa Julia Praba dengan NIM 25033160275. Saya Kalinggara Harani dengan NIM 25033162291. Saya Nabila Sarah Agustin dengan NIM 25033162212. Berikut video penjelasan dari kelompok kami. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh sehingga penderitanya rentan terhadap berbagai infeksi virus. Hingga kini, HIV masih menjadi masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia. Remaja menjadi kelompok yang cukup rentan karena rasa ingin tahu yang tinggi, perubahan sosial psikologis, serta minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Di Indonesia, Kemenkes mencatat sekitar 2.700 remaja usia 15 hingga 19 tahun hidup dengan HIV per Maret 2025. Rendahnya pemahaman tentang cara penularan dan pencegahan HIV menjadi faktor resiko utama diperparah stigma, diskriminasi, serta layanan kesehatan yang belum sepenuhnya ramah remaja. Selanjutnya, pada analisis sains akan dijelaskan mekanisme dari terjangkitnya HIV. Yang pertama, HIV akan menyerang tubuh dengan menempel pada reseptor CD4 di permukaan sel T helper, kemudian memasukkan materi genetiknya. RNA virus akan diubah menjadi DNA melalui enzim reverse transcriptase. Kemudian, DNA akan berintegrasi ke dalam genom sehingga virus dapat terus bereplikasi saat virus tersebut aktif. Sel CD4 yang terinfeksi akan rusak atau mati, yang menyebabkan jumlahnya akan terus menurun dan melemahkan sistem imun hingga pada fase AIDS ketika tubuh tidak mampu lagi melawan infeksi. Pada remaja lebih rentan terhadap penularan ini karena sistem imun mereka masih terus berkembang dan jaringan mukosa lebih sensitif, sehingga resiko penularannya menjadi lebih besar daripada usia yang lain. Selanjutnya ada faktor resiko pada remaja. Yang pertama, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi. Remaja tidak paham resiko dan cara menjaga diri. Yang kedua ada pengaruh teman sebaya. Tekanan atau dorongan dari teman dapat memicu perilaku beresiko. Yang ketiga ada perilaku seksual beresiko. Aktif secara seksual tanpa perlindungan atau pengetahuan yang cukup. Yang terakhir ada akses layanan rendah dan stigma tinggi. Remaja malu atau sulit mendapatkan layanan kesehatan. Selanjutnya, remaja masih memiliki pemahaman rendah tentang HIV, sehingga diperlukan langkah pencegahan yang terstruktur dan mudah dipahami. 3 solusi utama dirancang untuk diterapkan di sekolah. Yang pertama yaitu kampanye non-online. Penyuluhan tatap muka dengan poster, leaflet, dan alat peraga, yaitu kegiatan kreatif melalui drama, edukasi, mural, pameran kecil, dan tanya jawab, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang HIV. Yang kedua, program Sahabat Sehat Remaja, yaitu mahasiswa memberikan edukasi langsung di sekolah, pelatihan dasar bagi siswa tentang HIV, komunikasi, dan pencegahan risiko. Kegiatan interaktif, permainan edukatif, simulasi, dan diskusi kecil. Yang ketiga, kurikulum kesehatan reproduksi terintegrasi, yaitu materi HIV dimasukkan ke pelajaran biologi, PJOK, dan PPKN. Berupa modul sederhana untuk guru, pembelajaran melalui diskusi, studi kasus, dan demonstrasi. Yang terakhir adalah dampak pencegahan penularan HIV. Yang pertama, pengetahuan remaja tentang HIV meningkat berkat edukasi ilmiah yang terstruktur. Remaja jadi paham cara penularan, pencegahan, dan risiko sehingga mampu mengambil keputusan yang sehat. Yang kedua, stigma terhadap ODHA berkurang karena diskusi terbuka membuat remaja lebih empatik. Mereka memahami bahwa ODHA berhak diperlakukan manusiawi dan didukung, bukan didiskriminasi.
Yang ketiga, lingkungan sekolah semakin peduli kesehatan reproduksi, menyediakan informasi, konseling, dan ruang aman bagi siswa untuk bertanya atau mencari bantuan. Semua upaya ini mendukung SDGs 3 dalam mengurangi penularan HIV. Dengan pengetahuan yang baik, lingkungan bebas stigma, dan dukungan teman sebaya, pencegahan HIV pada remaja dapat berjalan lebih efektif dan membentuk generasi yang lebih sehat dan serta peduli. Dari proyek ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sains berperan penting dalam pencegahan penyebaran HIV di kalangan remaja, karena memberikan pengetahuan yang tepat tentang bagaimana virus bekerja, bagaimana ia menular, serta strategi paling efektif untuk menghentikannya. Melalui penelitian ilmiah, kita memahami pentingnya edukasi seksual komprehensif, penggunaan kondom, screening dini, dan terapi antiretroviral yang mampu menekan penularan. Pemahaman ilmiah ini tidak hanya membantu remaja melindungi diri, tetapi juga membekali mereka dengan kesadaran kritis untuk membuat keputusan kesehatan yang bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan sains sebagai dasar tindakan, remaja dapat menjadi generasi yang lebih siap, lebih sadar, dan lebih berdaya dalam menghadapi penyakit menular seperti HIV. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.